Oh, kurang-kurung ya. Dia dibagi habis itu dikurangi 1, makanya segitu. Nah, gini maksudnya. Oke ya, udah benar. Ini kita matiin aja. Oke, sip. Sekarang kita refresh. Assalamualaikum, halo Sobat USL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist Ngoding SPK alias Sistem Pendukung Keputusan. Di video kali ini Bang Rajo akan membuat program SPK untuk metode HAHP dan SMART. Ya. Pada tahap ketiga ini kita akan melakukan perhitungan lanjutan dari metode AHP. Oke, langsung saja kita mulai. Oke ya, kemarin kita sudah sampai mana, kita lihat dulu ya kodenya. Kode kita udah sampai mana? Oh, ini belum kita aktifkan servernya, kita aktifkan dulu di bagian sini. Oke, server project kita jalanin. Oke. Nah, kita udah sampai data normalisasi. Kemudian kalau kita lihat di jurnalnya atau di artikelnya itu, kita Bang Raju belum menampilkan ini ya, bobot kriteria. Kita akan tampilkan bobot kriteria dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan. Ya, ini di sini bobot kriteria sebenarnya sudah kita hitung ya di video sebelumnya. Ini udah kita hitung. Sekarang kita coba tampilkan di indeks AHP-nya. Oke, kita kopas aja, kopas. Oke ya, kita akan mulai. Kita berarti dia yang kelima ya. Kelima berarti ini aja nih. Cukup ini kali ya. Set sampai sini. Oke, kita copy ya. Kita paste di bawahnya. Oke, langsung aja kita tutup table. Oke. Berarti ini tadi gimana bentuknya? Kita lihat di sini bentuknya AR1, AR2, AR3, AR4. Oke. Berarti kita ini berarti ya. Ini AR1 ya. Diganti gitu ya tadi ya. Oke. AR1 gitu ya. Oke. Kemudian kita copy satu bagian lagi yang ini untuk menampilkan datanya ya. Oke, kemudian yang kita ambil adalah data yang kita ambil adalah data bobot kriteria. Oke. Ini berarti nggak usah deh, kita langsung aja gini. Kita copy tbody di sini ya, tbody. Kita copy. Ini kita ganti dulu bobot kriteria ya. Bobot kriteria, oke. Kemudian ini body. Kemudian ini ini berarti kita ubah jadi TD. Oke. Ini enggak ada. Ini berarti jadi TD. Oke, TD. Kemudian ini juga enggak ada. Kemudian ini jadi AHP bobot kriteria. Oke. Bobot kriteria yang ke 0 gitu ya. Oke. Kita tes dulu ya, kita tes lihat dulu di ininya. Oke, kita running. Oke, nggak ada error. Nah, kenapa dia tidak tertulis ya? Kita lihat dulu.
lupa sama dengan. Oke, kasih sama dengan dulu. Kita running lagi. Oke, 0,38 sama nggak sama di artikelnya ya. Kita lihat di artikelnya 0,38. Oke, cocok ini ya. Set. Oke, kita lanjut. Berarti di bagian sininya. Oh, ini kita hapus saja. Kita hapus. Oke, kita copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini berarti yang satu dari sini. Oke, ya. Oke, sip. Sekarang kita lihat lagi datanya. Bobot kriteria 03404. Oke, kita lihat sini 04038. Oke, sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perkalian matriks ya. Nah, makanya kenapa di bagian sini bobot kriterianya kita buat dua array 2 dimensi gitu ya. Karena kita akan lakukan perkalian ini. Nah, kita akan lakukan perkalian ini ya. Oke. Berarti kita akan buat fungsi untuk perkalian matriksnya ya. Oke, sekarang kita akan ke sini dulu, kita buat perkaliannya ya. Kita buat di sini. Oke. Bobot kriteria kita buat untuk perkalian matriksnya ya. Perkalian matriksnya itu akan menghasilkan apa ya? Akan menghasilkan perkalian dari dua ini ya. Ini itu dari ini itu yang mana? Ini tuh yang ini ya. Ini nih. Ini. Kemudian yang ini adalah array bobotnya ya. Jadi ini dikali sama ini. Ya. Bobot perbandingan dengan bobot kriteria. Ya. Oke, kita tes dulu. Oke, sip. Berarti kita harus bikin dulu variabel untuk yang menampung perkalian matriksnya gitu ya. Oke, kita bikin namanya public. Misalkan mul perbandingan dikali bobot ya, sama dengan array. Oke, kemudian kita akan buat perkaliannya. This mul perbandingan sama bobot. Oke, sip. Oke, sekarang kita buat fungsinya. Oke. Kok ada 9 ya. Oke, kita mulai. Nah, ini Bang Rajo kan dapat dari internet ya untuk proses perkalian bobotnya itu, perkalian matriksnya. Ini Bang Rajo copas saja ke sini ya. Nah, ini. Nah, cuman tinggal kita lengkapin untuk M1 dan N1-nya gitu ya. Oke, untuk matriks pertama, matriks yang kita gunakan untuk matriks pertamanya adalah matriks dari this perbandingan ya. Oke, kemudian matriks yang keduanya atau matriks N-nya ya itu adalah dari this bobot kriteria. Oke, nah
Kemudian kita untuk hitung M1-nya. M1 adalah kon dari mat M. Ya. Mat M itu apa? Mat M itu dari si perbandingan. Kemudian untuk M2-nya itu adalah kon dari ini ya, kon dari ini. Oh, nggak mau geser dia. Oke, kon dari ini, tapi dari sini yang ke 0 ya gitu ya. Salah. Ini ke 0. Oke. Kemudian untuk N1 N2-nya berarti kita sama dari sini. Berarti dia mat N untuk N1. N2 dia mat N mat B, mat N dan mat N gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi, ini kan perkaliannya, proses perkaliannya ya. Kemudian kita akan masukkan datanya itu, hasilnya ke disk, hasil perkalian itu ya, ke disk, ke disk mul perbandingan bobot. Nah, bukan gini aja langsung, sama dengan res ya, variable resnya tadi yang ini, hasil dari perkalian kita ya, hasil dari perkalian bobotnya tadi dengan perbandingan ya, perbandingan dikali bobot sama dengan res. Oke, sekarang kita lihat kan hasil perkalian ini menghasilkan ini ya, 2573 ini. Nah, ini kita tampilin juga dulu nih, kita tampilkan juga dia mirip dengan ini ya, mirip dengan yang ini. Oke, berarti ini kita tampilin dulu. Oke, ini berarti tadi apa ya namanya, hasil perkalian aja ya, hasil perkalian dari bobot dan kriteria, perbandingan dengan kriteria. Ini kita bilang ini adalah 7 apa 6, ini 5 ya, ini 6 berarti 6 perkalian perbandingan dengan bobot. Oke ya, hasilnya gimana, dia nulisnya B1 sampai B6. Oke, B1 ini berarti AR jadi B1 B itu ya, B. Kemudian bobot kriteria itu berubah menjadi apa tadi itu, mat mul ya, mul perbandingan bobot. Oke, nggak pakai itu, nah gitu aja, mul perbandingan bobot. Oke, kita coba dulu ya, kita lihat apakah keluar hasilnya. Oke, keluar ya, B1 2,8, bener nggak? Kita lihat 2,58 ujungnya 299. Oke nih. Oke, ini karena pembulatan dia jadi gini hasilnya ya, seharusnya 299 35. Di sini kita lihat hasilnya tadi berapa? 173 104 173. Wah, agak beda ya. 2058 108 229 1092 109 nya betul ya, 10, oh jauh deh, 73 sama 84 258 nya betul. 29 364 nya 365. Agak berbeda ya, mungkin karena perkalian di hasil perkaliannya, sebenarnya sih sama harusnya, sebab ini kan sama ya, hasilnya ini kan sama 0,38 0,26 0,16
1106 ya. Kita lihat di sini 11060417, tapi perkalian di sininya kita bulatkan di round 2 aja ya. Kita bulatkan di round 2. Ini kan round 4. Nah, ini round 2 aja. Kita bulatkan di round 2. Oke, kita refresh. Nah, 110239. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oh, ini ya. 65. Oke. Untuk menghitung lana mas 250. Oke, kita lihat dulu. Hasilnya 203. 258 181, agak jauh sih ya 181 ya. Ini 173 104 022. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Kemudian kita akan lakukan pembagian dari ini B1 dibagi dengan AR1 ya. Ini AR1 dibagi dengan B1. Kita akan lakukan itu ya. Pembagian itu kita akan lakukan untuk mendapatkan lambda max-nya ya. Untuk perhitungan lambda max, pertama kita bagi dulu untuk dapatkan lambda satunya dulu. Lambda 1, lambda yang berikutnya itu ya. Kita coba. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu lambda satunya di sini ya. Di sini kita lanjutkan dulu perkaliannya. Berarti kita tulis dulu fungsinya untuk mendapatkan lambda max. Ya. Oke, kita gini kita tulis get lambda max ya. Get lambda max. Oke. Get lambda max berarti kita hitung kita bikin dulu variabel lambda max-nya ya. Kita buat dulu di atas. Bukan ini nih. Nah, ini kemudian kita buat fungsinya baru di sini. This get lambda max. Oke, ya. Kemudian kita buat fungsinya lambda max-nya. Public function get lambda max. Lambda max. Oke, berarti dia adalah, kita punya dua variabel ya. For i lebih kecil, mana i lebih kecil dari con bobot kriteria ya, sama aja dia, bobot kriteria dari bobot kriteria. Bobot kriteria mana i plus plus. Oke, kemudian i-nya kurang. Oke, kemudian di mana for j sama dengan 0, kemudian j lebih kecil dari dari con bobot kriteria 0 ya.
kemudian C++ kita gitu. Oke. Ini di sini ya. Kenapa itu ada? Oh, J-nya salah. Nggak di situ. Sini. Kenapa masih error ya? Masih merah. This con bobot kriteria con. Oh, con titik koma kurang. Oke, sip. Nah, berarti kita akan lakukan perhitungan ya. Time ini kan dibagi dulu this dari setiap hasil perkaliannya dari ini dismul ya, dismul perbandingan bobot dibagi dengan ya, perbandingan bobot IJ dibagi dengan dis bobot kriteria di IJ oke. Kemudian sama dengan kemudian kita masukkan ke variabel lambda max. This lambda max J sama dengan round tem 2 aja. Oke ya. Oke. Kemudian kita ambil rata-rata dari lambda max-nya. Lambda max dulu, kita bikin lambda max dulu. Berarti kita tampilkan dulu ya yang ini ya. Lambda 1 ini kita tampilkan dulu di lambda. Oke, kita tampilkan dulu di sini. Lambda. Lambda max S. Lambda max. Kemudian ini berarti kita berubah jadi L aja ya. L gitu. Lambda. Kemudian ini berarti kita ubah jadi lambda max. Lambda max. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, 679, 696, 575. Oke, mungkin ada sedikit perbedaan nanti sama itu ya. Oh ya, lumayan juga perbedaannya. Oke. Conmax mat n. Oke ya. Kita lanjut dulu ya, nanti kita lihat lagi, cek lagi. Kita lanjut dulu codingnya. Oke, sekarang kita akan dapatin rata-rata lambda max. Ini kan rata-ratanya ya. Berarti kita buat perhitungan untuk mendapatkan rata-rata lambda max. Rata-rata lambda max itu kita buat dulu.
di sini public rata lambda max. Oke, sama dengan usah. Itu aja, cukup. Kemudian kita akan buat perhitungannya di bawah. Public function get rata lambda max. Oke, kita belum daftarin fungsinya get rata lambda max. Oke, kita tes lagi ke bawah. Set sini. Oke, kita mulai lagi rata-rata. Misalkan temp. Kita bikin rata-ratanya sama lagi ya. Sama dengan dia mirip ini nih, mirip yang atas. Nggak apa-apa, kita tulis saja ya. For integer i di mana i lebih kecil dari count this lambda max. Oke. I plus plus. Oke, for j sama dengan titik 2 j count this lambda max 0. Oke, persen j plus plus. Oke, kemudian kita pakai temp tambah sama dengan this lambda max ij. Oke, kemudian sama dengan 0. Oke, kemudian udah kita jumlahkan, kemudian tinggal kita bagi 6 ya. Kita bagi 6. Tempnya kita pakai lagi. Temp sama dengan temp dibagi dengan count dari jumlah berapa ada lambda max-nya ya. Oke. Kemudian kita masukin ke variabel rata lambda max. Sama dengan round dari temp, 2. Oke. Kemudian tempnya ada ini. Oke, sekarang kita tampilkan lambda max-nya. Di sini aja kali ya. Di bagian sini kita tampilin. TR. Oke, TD. Satu aja kali 2 ya. Kita pakai TH deh. TH. Oke. Rata lambda max. Oke. Kemudian ini TD. TD dia span berapa ya? Call span 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini TD. Oke, ini kita masukin AHP rata lambda max. Oke, kita tes lagi.
Mulai lagi, refresh. Nah, 6,4 rata-ratanya. Oke, di sini berapa rata-ratanya? 6,35. Ya, mirip lah. Kemudian kita akan hitung konsistensi indeks ya. Konsistensi indeks itu nanti kita buat variabelnya dulu ya. Variabelnya di sini, sorry. Di sini kita bikin konsistensi. Konsistensi indeks. Konsistensi indeks. Ya, sekalian aja deh kita bikin variabelnya itu lagi apa tadi? Habis konsistensi rasio. Ya, habis indeks, habis itu rasio ya. Kita tambahin dulu. Konsistensi rasio. Oke. Kemudian kita akan buat get konsistensi indeks. Get konsistensi indeks. Kemudian konsistensi rasio. Oke, sip. Oke, kita turun ke bawah. Oke, di sini kita buat yang pertama dulu, public get function get konsistensi index ya. Kemudian satu lagi get konsistensi rasio. Oke, yang kita lihat rumusnya kalau indeks itu adalah lambda max kurang 1 dibagi n kurang 1. Ya, berarti tinggal kita pakai rumusnya. Kita dipakai di temp dulu, temp biar sama dengan this lambda max rata ya, pakai yang rata. This rata lambda max dikurang dengan con data kita ya. Con dari berapa jumlah data maxnya, lambda maxnya. This lambda max dibagi ya. Ini dibagi dengan con lambda max ini. Iya, ini kurang 1. Gitu kan? Ya. Nah. Ini enter aja boleh kali. Oke, sip. Kemudian rumus yang untuk konsistensi rasio, kita masukin dulu ya datanya. This konsistensi indeks sama dengan temp round temp 2. Oke, tempnya pakai ini. Kemudian kita pakai yang rasio ya. Yang rasio itu adalah yang nol hasil dari konsistensi indeks dibagi dengan nilai CR-nya. Nah, ini nilai 1, ini tuh dapat dari sini ya, indeks ini. IR, nilai indeks random. Karena kita ada 6 kriteria, maka dibagi dengan 1,32. Ini kan 0,7 ini dibagi dengan 1,32. Berarti kita bagi dengan 1,32. Berarti tem lagi ya, biar itu. Berarti this konsistensi rasio indeks dibagi dengan 1,32. Kemudian kita masukin dia ke this konsistensi rasio sama dengan
round time 2. Oke, kemudian kita masukkan dulu datanya ya ke sini. Sini kita masukkan dulu. Atau kita berarti ke 8 ya. Ini bagian 8. Ya, 3 aja cukup kali. Kita copy deh. 8. Oke, TR. Kemudian T-head. Kemudian table. Oke, di sini baru T-body, TR, TR, TR. Oke, berarti kita ambil 3. Oke, ini kita ganti TD aja. TD. Oke. Ini kita ganti TD. TD. Oke, ini berarti konsistensi indeks. Ini berarti konsistensi rasio. Oke, satu lagi itu kita perlu untuk nentuin diterima apa nggak diterima ya. Mana dia? Nah, ini. Kalau di atas lebih kecil dari 0,01 maka perbandingan matrik diterima. Oke, ini berarti diterima ya. Oke, berarti kita bikin satu fungsi lagi di sini. Public function get status ya, statusnya apa gitu. If ya, kita pakai temp dulu. Temp harusnya nggak usah sih, ini aja. Di status variable statusnya belum kita buat ya, sama dengan kalau konsistensi rasionya itu lebih kecil dari 0,01 maka dia diterima, kalau tidak ditolak. Oke, titik koma. Ini berarti belum kita buat variable statusnya. Kita buat dulu di sini. Status. Oke, sip. Berarti satu lagi status ya. Kemudian ini berarti AHP konsistensi indeks, bawahnya AHP konsistensi rasio. Satu lagi status AHP status. Oke, kita tes ya. Kita lihat. Statusnya nggak keluar. Kok konsistensi rasionya negatif ya? Kata lambda max 6,4 dikurang, nggak mungkin negatif dong, dikurang lambda max
lambda maksnya 64. 6 kurang 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Harusnya 6 kurang 6 kemungkinan negatif. Lambda max, coba kita cek lagi kodenya. Kondis lambda maxnya berapa ya? Dibagi ini dikurang kondis lambda max kurang 5. Harusnya kan ini gini ya, 6 ini 5 gitu kan. Kita coba dulu ya, ini 6 ini 5. Konsistensi indeksnya berapa? Nah, 0,08 kan ya, 0,08 ya. Tadi syaratnya di bawah 0,01 ya, 0,08 sorry sini ini konsistensi rasio di bawah 0,01. Ya, ini selesai 0,01 ya, bukan 0,01, 0,1 aja. Ini kan dia CR-nya 0,05, berarti lebih kecil dari, berarti di 0,01. Ya, ada kesalahan di artikelnya ya. Soalnya di sini. Oke, kita pastiin nanti ya. Berapa sih nilainya ini? Karena kan rasionya 0,05, lebih kecil dari 0,01. Lebih besar ini. Oke, lebih kecil dari rasio 0,01 ya. Berarti di situ kita ini dapat 0,05. Berarti ini kenapa tadi ya? Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi, ini benar 0,01. Diterima, ditolak, konsultasi rasio. Ini kenapa nggak keluar yang statusnya? HP status, di status sama dengan, oke nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu ini kon lambda ini berapa ya? Kon lambda max ini berapa ya? Kita coba cetak ya. Oke, kita lihat kon lambda max berapa? 6. Betul ya, kon lambda maxnya 6. Ya, apa dia gara-gara di kesiniin? Kita kurung dulu deh. Oh, kurang-kurung ya. Dia dibagi, habis itu dikurangi 1, makanya sedikit. Nah, gini maksudnya. Oke ya, udah benar. Ini kita matiin aja. Oke, sip. Sekarang kita refresh. Oke, konsistensi indeksnya 0,08, konsistensi rasionya 0,06. Karena dia lebih kecil dari 0,1 ya. Nanti kita lihat pastikan berapa ya. Ini kenapa nggak keluar statusnya ya? Konsistensi rasionya kan ini. Ya udah gini aja deh, kalau ini nggak mau. Harusnya sih bisa ya. Konsistensi rasionya berarti kalau ini true diterima kan, kalau ini false berarti ditolak.
Nggak keluar di statusnya. Coba kalau kita gini aja, kita terus langsung dulu ya, diterima gitu. Keluar nggak di data kita? Nggak keluar juga. Berarti di atasnya kali. Public status. Bisa nggak keluar? Aneh. Ntar dulu, ininya udah kita, oh, kita belum pernah panggil dia ya. This get status. Nah, ini dia. Oke, tadi berarti udah betul, kita copas. Oke, kita paste di sini. Nah, diterima, kalau enggak dia ditolak. Oke, ya. Kita refresh dulu. Oke, diterima ya. Nah, ini konsistensi rasionya diterima. Ini tadi ada kesalahan mungkin ya di penulisannya, bahwa data paling kecil itu harusnya 0,1 ya. Lebih kecil dari 0,1, bukan 0,01. Ya, kelebihan 0 di sini. Ini diterima, kemudian IR-nya itu kan 1,2 dapat dari sini ya. Dari nilai, karena dia punya 6 kriteria, berarti ambil yang ini. Oke. Jadi kita udah selesai sampai sini ya. Tinggal kita lanjutkan nanti proses perhitungan smartnya seperti apa. Smartnya seperti apa kita lanjutkan perhitungannya setelah ini di video selanjutnya tentu saja ya. Ya, supaya gak kepanjangan. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya akan mengenai coding perhitungan smartnya ya. Coding perhitungan smartnya. Oke, sebelum selesai, Merajo liatin dulu kodenya sebentar ya. Kodenya dari atas ke bawah. Oke, sebelum Bang Rajo tutup. Oke. Oke, sekarang yang indeksnya. Yang indeksnya dari atas juga. Oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.